Traveler pemula, simak video saya. Sebetulnya di video kali ini bukan saya nyuruh kalian buat keluar rumah ya, tapi tetap di rumah aja biar kalian lebih aman. Karena di situasi seperti ini kita akan lebih baik berada di rumah aja daripada kita harus keluar-keluar. Cuma biasanya para orang-orang yang hobinya jalan-jalan itu kakinya udah pada gatel semua, nggak bisa diam di rumah. Termasuk saya juga. Oh iya, sebelumnya terima kasih buat Reddoors yang telah mensponsori video ini. Buat kalian yang lagi ada di luar kota dan bingung mau nginep di mana, langsung aja pilih Reddoors. Pilihan kamera banyak dan fasilitas yang disediakan juga lumayan lengkap. Aplikasinya bisa di-download di Play Store dan App Store. Gunakan kode voucher everydaytraveling25 untuk dapatin potongan harga sebesar 25%. Voucher ini berlaku hingga 31 Desember 2020. Berlaku di seluruh Reddoors Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Nah, buat kalian yang udah bosan di rumah selama masa pandemi ini, terus kalian ada rencana untuk jalan-jalan keluar nanti kalau pandemi sudah berakhir, biasanya tujuan yang kalian ingin tuju itu adalah di luar dari kota kalian sekarang, atau mungkin pergi keluar pulau, atau mungkin ada beberapa orang juga yang mau keluar Indonesia. Biasanya kalau mau keluar Indonesia itu ke negara-negara yang dekat-dekat dulu, yang biasanya ditempuh dalam 1 hari aja udah nyampe. Nah, saya sarankan kalau semisal kalian mau keluar kota atau mau keluar negeri, carilah tempat yang dekat dulu, jangan langsung yang jauh buat para traveler pemula. Tapi buat kalian yang udah nabung banyak terus udah bikin dokumen-dokumen untuk keluar negeri nanti, saya sarankan ke negara yang dekat dulu. Yang paling dekat dari Indonesia itu adalah Singapura. Kenapa saya sebut Singapura bukan Australia? Karena Australia itu memang dekat dari Indonesia, tapi kita harus punya visa untuk pergi ke sana. Nah, biasanya orang-orang yang baru melakukan perjalanan ke luar negeri untuk pertama kalinya, mereka akan memilih negara terdekat dari Indonesia, yaitu Singapura. Kenapa Singapura? Karena pertama, jarak tempuhnya sangat singkat, hanya sekitar 1 jam 30 menit atau mungkin bisa lebih, tapi tidak pernah sampai 2 jam jika penerbangan dari Surabaya. Atau mungkin kalau kalian yang sedang berada di Batam, kalian bisa berenang aja ke Singapura, lebih hemat biaya kan. Dan Singapura itu juga salah satu negara terkecil di dunia, bahkan luasnya lebih besar daripada Pulau Bali, atau mungkin kurang lebih aja sama Pulau Bali. Jadi kemungkinan kalian untuk tersesat di negara tersebut sangat kecil. Dan kalaupun kalian tersesat di negara tersebut, nggak ada yang peduli sama kalian. Bodoh amat nih orang dari mana juga. Terus juga di Singapura itu juga tidak menggunakan bahasa yang jauh-jauh dari bahasa Melayu, bahasa Inggris, atau Mandarin. Mungkin kalian tidak perlu fasih berbahasa Inggris, karena di sana beberapa orang juga paham bahasa Indonesia, karena ada juga orang Melayu yang tinggal di Singapura. Oke, langsung aja, ini adalah beberapa tips dari saya. Pertama, sebelum kalian melakukan perjalanan, pastikan kalian cari tempat tujuan dulu. Karena kalau kalian sudah ngumpulin duit, sudah siap-siapin barang, sudah ngajak temen dan sebagainya, sudah pamitan dengan orang tua, tapi kalian nggak punya tujuan, sama aja bohong. Kalian ngajak berantem. Oke, pastikan tempat tujuan yang kalian tuju itu adalah aman, bukan tempat-tempat yang terkenal dengan kejahatan atau keanarkiannya. Selanjutnya, kalian harus tahu tentang transportasi menuju ke sana. Jangan sampai kalian ke sana nekat jalan kaki atau naik sepeda, karena sekarang musim pandemi banyak yang beli sepeda terus akhirnya mau traveling naik sepeda ke Singapura. Jangan, saya sarankan jangan. Mending sepedanya kalian jual terus kalian beli tiket pesawat pulang pergi. Percaya deh, harga tiket pesawat pulang pergi ke Singapura itu sama dengan harga satu sepeda, bahkan dapat kembalian. Terus kalau kalian sudah memutuskan untuk menggunakan pesawat terbang, pastikan kalian tidak mabuk udara, karena kalau kalian mabuk udara malu-maluin. Di sana itu orangnya elegan semua, sedangkan kalian baru naik pesawat aja udah muntah. Kalau kalian memutuskan untuk lewat jalur laut, pastikan kalian bisa berenang. Bukan apa-apa, tapi kalau semisal ada penumpang dari kapal itu yang kecebur ke laut, terus kalian mau nyelamatin tapi kalian nggak bisa berenang, terus kalian ikut nyembur juga, itu sama aja ada 2 korban yang harus diselamatkan. Oh ya, selain transportasi dari kota kalian menuju tempat tujuan, kalian juga harus cari tahu transportasi yang ada di tujuan kalian itu. Semisal kalian mau ke negara Singapura, jangan kalian sok-sok kaya menggunakan taksi untuk keliling Singapura. Yang ada sampai sana kalian bakal melarat dan mungkin bisa jadi pengemis. Pastikan transportasi yang kalian gunakan di sana itu transportasi yang termurah tapi juga aman. Jangan cuma nyari murah tapi minta selamat. Di sana itu nggak ada becak, di sana itu nggak ada angkot, di sana juga nggak ada ojek, apalagi delman. Tapi buat kalian yang mau ke negara tetangga kita Singapura, itu saya sarankan menggunakan mode transportasi MRT. Kalau menurut saya MRT itu lebih murah dan juga bisa dibilang cepat, jadi tidak membuang-buang
waktu kalian. Karena orang-orang di Singapura itu pada menggunakan MRT ketimbang naik kendaraan pribadi. Kenapa? Karena MRT itu sangat tepat waktu. Keterlambatannya mungkin sangat minim sekali. Jadi untuk meminimalisir kemacetan di jalan dan juga meminimalisir keterlambatan mereka jika pergi ke tempat kerja. Selanjutnya, bawa perlengkapan seperlunya. Ini biasanya untuk cewek-cewek. Please tolong jangan bawa semau kalian, jangan bawa sesuka kalian, bawa seperlunya aja. Biasanya cewek-cewek itu nggak bakal bisa ninggalin yang namanya catokan rambut, power bank, headset, boneka, guling, selimut, bantal, semuanya dibawa. Kalian mau traveling apa mau minggat? Jadi cukup bawa barang-barang seperlunya aja. Cukup bawa satu ransel atau satu koper, nggak perlu bawa lebih dari itu. Kalaupun kalian perlu membawa lebih dari satu ransel, bawalah tas kecil aja buat di perjalanan, buat kalian menaruh dompet, paspor, HP, kamera, dan lain sebagainya. Karena kalau kalian bawa koper banyak-banyak, kalian bakal dikira orang yang diusir dari negara asalnya. Oke, selanjutnya kalau kalian sudah sampai di tempat tujuan kalian, pastikan kalian tahu tempat wisata yang mau kalian tuju. Jangan sampai sudah sampai ke tempat tujuan kalian nggak tahu nih mau kemana. Di awal tadi sudah saya bilang, cari tempat tujuan, bukan hanya tempat tujuan kota atau negaranya saja, tapi tempat tujuan wisatanya juga. Jadi jangan sampai hotel kalian di sebelah sini, terus tempat wisata kalian yang mau dituju ada di sini, dan di sini. Nah, kalian nggak tahu nih mau kemana duluan. Akhirnya dari hotel kalian ke tempat wisata si A, terus kalian ke tempat wisata si B, terus kalian ke tempat wisata si C, terus kembali ke tempat wisata si D. Itu akan membuang-buang waktu. Buatlah jalur rute tempat wisata yang akan kalian tuju pertama kali dan yang kalian tuju terakhir kali, karena itu akan menghemat waktu kalian dan menghemat uang kalian, karena kalian nggak punya banyak uang di tempat tujuan kalian kecuali Hotman Paris. Nah, ngomong-ngomong soal uang, kalian juga nggak perlu bawa uang banyak-banyak. Bawa uang secukupnya aja, jangan kurang, jangan lebih, secukupnya aja, kira-kira aja. Kenapa? Kalau kalian bawa uangnya kurang, nanti kalian bakal jual handphone kalian di sana, kalian bakal jual kamera kalian di sana buat beli tiket perjalanan pulang. Terus kalau kalian bawa uangnya lebih, nanti kalian bisa kalap juga di sana. Kalau ke tempat oleh-oleh atau ke tempat makan atau ke tempat wisata, kalian melihat apa yang mau kalian beli, semuanya kalian beli. Jadi bawa uang secukupnya aja, jangan terlalu banyak, jangan sok-sokan jadi orang kaya. Kenapa? Kalau kita sok-sokan jadi orang kaya, nanti di sana kita malah dibodohi dengan penjual-penjual di sana. Kenapa saya bilang dibodohi oleh penjual-penjual di sana? Karena mereka juga menaikkan harga penjualan untuk para turis atau para wisatawan. Jadi buat kalian yang baru pertama kali ke tempat baru, sebelum kalian berbelanja, tanya dulu harganya. Kalau mahal, kalau nggak masuk akal, nggak usah dibeli. Karena para penjual di sana tahu mana turis, mana wisatawan, dan mana penduduk asli warga sana. Mungkin itu aja tips dari saya buat kalian yang pengen keluar negeri atau mau keluar daerah kalian. Untuk saat ini saya sarankan diurungkan dulu niatnya, dipending dulu. Kenapa? Karena di masa pandemi ini kita lebih baik di rumah aja daripada kita harus jalan-jalan dan ketika kita balik ke rumah kita bawa virus atau bawa penyakit. Nah, tips dari saya tadi bisa kalian jalankan ketika masa pandemi ini udah berakhir dan kita sudah dinyatakan aman oleh pemerintah setempat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa tunggu video saya selanjutnya. Tetap di rumah aja dan stay at home.